Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat dari Ilmu Kelautan 2018. Kembali bersama saya, Saiful Anwar, di Praktikum Microcontroller dan Instrumen. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor gerak dari sensor motor servo dan juga sensor ultrasonik. Tapi mohon maaf juga sebelumnya karena di minggu-minggu yang sebelumnya saya fokus ke riset saya dan juga mungkin karena timelinenya juga sedikit bingung saya juga gitu. Karena saya merencanakan praktikum ini ada 8 pertemuan, namun ternyata kita hanya kebagian 5 pertemuan saja. Jadi 5 pertemuan di sini, yang pertama itu responsi, kemudian yang kedua instalasi software, kemudian yang ketiga pengenalan algoritma dan juga pengenalan pembacaan sensor awal, pembacaan pemrograman awal, kemudian yang keempat ini. Jadi yang praktikum selanjutnya itu tinggal satu pertemuan kembali. Mungkin tapi nanti saya merencanakan sih ada project akhir yang bisa dilihat oleh kalian gitu, project akhir bersama-sama. Tapi ini harus bertemu dan harus skala laboratorium. Jadi mungkin nanti ketika sudah naik ke semester lanjut, namun jika masih ingin mengembangkan project yang nanti akan saya sampaikan, mungkin kita bisa bekerja sama seperti itu. Oke, sebelumnya kita kemarin sudah di pertemuan keempat yang sama Pak Subi sudah ada pengenalan sensor ya. Jadi sensor itu apa, dari definisi sensornya, yang merupakan suatu transducer yang bisa mengubah dari beberapa komponen atau data menjadi arus listrik atau tegangan seperti itu. Nah, di ilmu kelautan ini jadi bisa dibagi menjadi 2 sensor. Yang pertama itu ada sensor weather atau sensor dari cuaca. Kemudian yang kedua adalah sensor gerak. Nah, sensor gerak yang umum dipakai di bidang kelautan ini yaitu motor servo dan juga HCSR 04 atau sensor dari sensor ultrasonik. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor dari motor servo. Jadi servo itu merupakan suatu jenis motor DC atau jenis motor arus DC yang dapat diatur dan mudah berdasarkan derajatnya. Dan sudah di dalamnya itu sudah terdapat gear, potensio dan juga rangkaian untuk servo itu sendiri. Jadi servo itu merupakan seperti ini. Nah, di dalamnya itu sudah ada beberapa komponen-komponen yang dapat menggerakkan si lengan ini, dan ini bergerak berdasarkan sinyal impuls yang dikirimkan ke bagian inputnya. Mohon maaf juga karena rumah saya di pinggir jalan, jadi suara motor mungkin agak terdengar secara jelas. Nah, jadi kita bisa kembali lagi. Jadi kita bisa mengubah dari algoritma tersebut menjadi sensor gerak. Seperti contohnya. Oke. Nah, ini merupakan sensor motor servo. Jadi di dalamnya itu sudah ada komponen-komponen seperti ini. Yang pertama itu ada dari dinamo DC. Nah, ini merupakan dinamo DC-nya. Kemudian rangkaian dari potensiometernya. Nanti apa itu motor DC, kemudian potensiometer, itu dapat kalian ulik sendiri dan dapat kalian cari sendiri. Nah, kemudian di sini ada komponen gear-gearnya. Nah, di sini ada komponen gear-gearnya. Untuk memperkuat torsi. Kalian pasti pernah mendengar torsi. Apa sih yang disebut dengan torsi? Dan torsi itu fungsinya untuk apa? Pasti kalian pernah mendengar. Tinggal dipelajari kembali. Dan ini merupakan lengannya, yang kemudian lengan ini kalau nanti diperpanjang bisa berguna untuk lengan apapun seperti itu.
sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Nah, oke. Oke, nah sekarang di sini kita akan membuat atau mensimulasikan mengenai motor servo itu sendiri menggunakan lab center dari Proteus, dan juga yang kedua yaitu menggunakan Arduino IDE, yang selanjutnya dapat kita praktikkan secara langsung menggunakan rangkaian Arduino-nya secara langsung. Jadi kita bisa mengetahui apa sih perbedaan dari yang kita gunakan menggunakan Proteus, dan juga kita bisa menggunakan apa wujudnya secara langsung. Nah, oke. Yang pertama sekarang kita membuat rangkaian di Proteus, oke. Nah, kita buka terlebih dahulu Proteusnya. Jika yang belum mendownload dan juga menginstal, di video yang sebelumnya telah ada cara instalasi dan juga cara downloadnya. Kita buka Proteusnya. Setelah itu kita klik yang biru-biru ini, oke, atau IS itu merupakan skematiknya. Nah, udah sampai seperti ini. Kemudian kita import komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mendefinisikan atau membuat desain dari penggunaan motor servo ini. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, yang pasti adalah Arduino-nya. Arduino kita menggunakan Arduino Uno saja. Arduino Uno saja. Oke. Arduino Uno sudah. Kemudian kita import kembali yaitu servo. Motor servo. Nah, ini. Oke, sudah. Kemudian kita rangkai Arduino-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini Arduino-nya. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan ya Arduino yang ada di Proteus dan juga Arduino yang sebenarnya. Kemudian servo modulnya yaitu di kesini. Oke, sip. Kemudian kita rotate dulu biar lebih gampang. Nah, ini merupakan VCC. Jadi kalau misalkan kalian di kabel itu pasti ada kutub positif dan juga kutub negatifnya. Nah, kalau untuk program elektronik itu yang positif itu disebut dengan VCC. Kemudian yang negatif itu disebut dengan GND atau ground. Seperti itu. Nah, ini di sini ada VCC dan juga GND. Kemudian kita alirkan ini ke VCC. Namun VCC ini bisa beberapa jenis, karena di Proteus itu bisa menggunakan power yang lain. Jadi kita bisa menggunakan terminal, kemudian di sini ada power. Nah, kita kasih power di sini. Kemudian kasih juga ground atau GND-nya. Oke. Kemudian kita alirkan ya. Ini merupakan ke VCC dan ini merupakan ke GND. Dan ini, nah, setelah motor servo itu dapat hidup itu sudah diberi tegangan positif dan juga negatifnya, maka bagaimana cara untuk setelah hidup kita suruh apa? Nah, untuk menyuruh itu merupakan ada data seperti itu. Jadi ada datanya. Nah, data tersebut yaitu dialirkan dari sini. Nah, kemudian datanya kita alirkan ke contohnya ke pin 9. Nah, sudah seperti ini. Oke, sip. Kemudian kita buka program Arduino IDE-nya. Jadi Arduino IDE ini untuk pemrogramannya.
Kemudian kita ke file di example, kita tidak perlu mengetik atau mengotak-atik yang lain-lain karena modul servo ini sudah ada ya sebenarnya di example. Nah, ini servo, kemudian kita bebas mau knob atau swipe, kita ke swipe saja. Nah, ini ke swipe, kemudian sketchnya kita buang. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita baca di sini ada include servo, kemudian my servo. Ini seperti yang ini ya, seperti yang di PPT. Nah, ini yang seperti yang di PPT. Jadi ini saya ambil juga dari situ. My servo attach bagaimana gitu. Kemudian oke, lanjut ke swipe. Nah, dari my servo kemudian di sini attach 9 yaitu ke pin 9 yang tadi kita colok. Nah, kita akan menggerakkan servo tersebut dari sudut 0 sampai ke sudut 180 derajat dengan delay yaitu 15 milisecond. Oke, kemudian kita tidak bisa upload karena tidak ada yang tercolok di sini, tidak ada yang terhubung. Maka ke sketch, kemudian export. Export, kemudian kita di desktop saja. Oke. Sip. Sudah diekspor ya. Kita tunggu sampai done compiling. Oke, kita cek di desktop ya tadi, desktop kemudian di swipe. Nah, di swipe ini ada file hex. Nanti file hex ini yang akan kita gunakan untuk menggerakkan dari motor servo tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah di sini, kemudian kita kasih programnya ke Arduino-nya. Kita klik 2 kali saja, kita klik 2 kali. Nah, program file di sini masih kosong, kemudian kita import file hex yang tadi, yaitu di desktop, kemudian swipe, di swipe file hex, open, oke. Kemudian kita jalankan di sini. Oke. Nah, selama dia bergerak kan? Nah, selama kurang dari 15 milisecond. Jadi dia bergerak. Nah, program kita sudah berhasil. Oke. Nah, ini merupakan simulasi dari sistem Proteus. Nah, kemudian setelah kita jalankan, kita stop, kemudian kita bisa ekspor ya. Export grafik menjadi bitmap. Oke. Outputnya ke sini saja. Servo. Oke. Kita cek servonya. Dan sudah jadi. Nah, seperti ini jadinya. Jadi nanti kalian bisa membuat rangkaian itu sendiri. Seperti itu. Dan ini yang biasa digunakan oleh para engineering untuk menjual produk-produk mereka. Nah, inilah cara untuk mensimulasikan motor servo di program Proteus menggunakan Proteus 8 profesional dan juga menggunakan pemrograman dari Arduino Uno. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan praktik secara langsung menggunakan servo modul secara langsung dan juga program dari Arduino ini langsung secara wujudnya secara langsung. Nah, itulah merupakan program dari simulasi Proteus 8 menggunakan model servo. Jadi
Mungkin kalian masih ada yang bingung ya, apa sih dari fungsi servo, mengapa kita harus belajar servo, seperti itu. Jadi kita mengapa belajar servo? Karena servo itu merupakan suatu sensor gerak yang dapat memberikan beberapa pergerakan yang dapat membantu pekerjaan kita. Nah, contohnya, jika kalian mengetahui di kapal itu ada winch, di kapal besar itu ada winch yang berputar, kemudian untuk mengangkat jaring dan atau mengangkat barang-barang itu menggunakan servo. Namun otaknya bisa menggunakan Arduino atau microcontroller yang biasa, yang kecil, chips. Nah, tapi servonya itu menggunakan servo yang bertekanan atau bertorsi besar, seperti itu. Kemudian jika kita mengetahui di mall atau dimanapun, di gedung-gedung manapun, biasanya di program parkirnya itu ada yang naik turun. Nah, itu tuh menggunakan modul servo kembali, dan biasanya juga mereka menggunakan microcontroller Arduino juga sebenarnya. Atau kalian jika mengetahui e-fishery yang memberi makan secara otomatis, itu contohnya seperti ini. Misalkan servo diterapkan ke tutup dari pakan ikan, kemudian pakan ikannya di atasnya, dan tutup itu kita program jika 1 hari sekali dia akan membuka selama 1 detik atau selama 5 detik, sehingga makanan-makanan itu akan turun. Kemudian setelah 5 detik, delay 5 detik, tutup makanan tersebut akan tertutup kembali. Nah, itu yang disebut dengan e-fishery, dan itu menggunakan modul servo kembali. Dan juga modul servo ini bisa digunakan untuk robot lengan yang biasa kita jumpai jika kita melihat robot-robot yang ada di kontes-kontes internasional. Oke, saya memiliki modul servo kecil. Nah, ini modul servo yang akan kita gunakan, contohnya seperti ini. Ini saya beli murah, ya. Nah, modul servonya seperti ini. Ini torsinya kecil, hanya bisa paling menggerakkan beberapa lengan saja. Tapi untuk contoh ini cukup, karena memang sama. Jadi servo dimanapun memang seperti ini, hanya bentuknya saja dan juga komponen-komponennya. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan Arduino Uno untuk microcontrollernya. Persis seperti tadi yang ada di simulasi Proteus, kita praktikkan secara langsung di sini. Nah, ini. Kemudian untuk menghubungkan Arduino dengan power, saya menggunakan kabel USB. Biasanya sudah ada ya kabel USB. Mohon maaf tadi kurang terdengar. Kemudian setelah itu yaitu kabel jumper seperti ini. Nah, kabel jumper untuk menghubungkan. Nah, kemudian sekarang kita rakit. Nah, kita di sini tidak mengetahui yang VCC atau yang kutub positif mana, negatif mana, kemudian yang data mana. Namun bisa dicari di internet banyak kok. Ada namanya RC Group. Nah, di situ kita bisa belajar. Nah, setelah diketahui ternyata yang coklat adalah yang sebelah sini adalah positif atau VCC. Kemudian yang tengah itu adalah GND yang merah. Kemudian yang kuning itu data. Coba kita simulasikan. Kita terapkan terlebih dahulu menggunakan kabel jumper. Ini dilakukan biar kalian tahu bagaimana program Proteus itu bekerja dan simulasi secara langsungnya. Ini VCC, GND, dan data. VCC berarti ke pin 5 volt.
1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat kita colokkan. Kemudian GND-nya ke GND. Kemudian tadi datanya ke pin 9 ya. Pin 9 itu di sini pin analog 8, 9. Nah, kita colokkan. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Itu ke VCC, GND, dan juga yang ini ke pin 9. Oke, sudah ya. Oke, sederhana kan? Kemudian kita pastikan ini terhubung. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Seperti ini. Kemudian kita program. Nah, programnya menggunakan yang swap tadi ya. Menggunakan swap yang tadi, yaitu dengan cara files, kemudian example, kemudian ke servo, kemudian ke swap ke sini. Dan hasilnya ini. Dan ini kita ke pin 9 ya. Ke pin 9, barusan kita colok juga ke pin 9. Nah, setelah itu kita cari di tools, kemudian kita menggunakan boardnya Arduino Genuine Uno, portnya ke port 3. Oke, kemudian kita upload. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini nih. Ini sudah jalan. Dari 0 sampai ke 180 derajat. Ini derajatnya bisa kita rubah. Dan juga delay-nya juga kita bisa rubah-rubah. Contohnya seperti ini. Kita rubah. Ini kita mau sampai 90 derajat saja. 90 derajat dengan delay 30 detik. Ini juga delay-nya 30 detik. Oke, kemudian kita upload lagi. Down. Nah, 90. Nah, kan dia akan diam. Oke. Kemudian kembali ke 0 dan dia akan pergi lagi. Nah, oke. Nah, akan delay juga, kemudian dia akan bergerak kembali sampai ke 90 derajat. Jadi sebenarnya sama saja menggunakan program Proteus yang tadi dan menggunakan modul servo yang langsung digunakan. Itu jenisnya sama. Nah, ini programnya sederhana, namun ini sangat fungsinya sangat besar jika kita terapkan atau jika kita modifikasi dengan yang lain hal. Seperti itu. Biar cepat saja. Nah, kemudian setelah ini kalian bisa mencobanya di laptop kalian masing-masing. Saya berharap kalian bisa mencobanya masing-masing agar kalian juga mengerti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kalian mengerti, dan jika belum mengerti, mungkin kalian bisa menanyakan secara langsung di grup WhatsApp apa fungsinya, kemudian mengapa kita belajar ini dan yang lain halnya. Oke. Video selanjutnya membahas mengenai program dari sensor ultrasonik atau sensor jarak. Itu dapat dimanfaatkan sebagai pendeteksi ketinggian muka laut, sebagai atau ketinggian atau dinamika pasang surut air laut, kemudian gelombang laut, ataupun pengendalian dan simulasi banjir. Seperti itu.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.